Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Saya dengan Yudi Agustinus, mahasiswa PPDS Universitas Airlangga Surabaya. Saya mendapat tugas dari dosen filsafat ilmu saya untuk mengupload video konten ini dengan tujuan agar pembuatan analisis ini demi kepentingan studi pendidikan kewarganegaraan. Tema yang telah ditetapkan yaitu peran mahasiswa dalam meningkatkan sinergitas pengelolaan vaksin COVID-19, sedangkan topiknya yaitu peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Judul yang saya ambil di sini yaitu manfaat vaksinasi dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. COVID-19 itu sendiri yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan dan penularan masih terus terjadi di masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Sampai sejauh ini belum ada satupun obat-obatan yang terbukti efektif untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Sembuh tidaknya pasien COVID-19 lebih ditentukan oleh kualitas dari sistem imun pasien tersebut serta ada tidaknya penyakit penyerta atau komorbid. Karena itu, selain menjalani 3M, vaksin merupakan tumpuan harapan untuk memutuskan mata rantai penularan SARS-CoV-2 ini sehingga pandemi bisa segera berakhir. Jumlah kasus di Indonesia sendiri per tanggal 7 Januari jam 21.00 tercatat ada 797.723 kasus terkonfirmasi dengan kasus aktif 114.766, kematian 23.520 pasien, dan kasus baru pada tanggal tersebut yaitu 9.321 merupakan rekor terbaru terbanyak pada hari itu. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, dia tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Tujuan dari vaksin COVID-19 sendiri yaitu untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksin COVID-19 dari hasil survei penerimaan vaksin yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama ITAKI dengan dukungan UNICEF dan WHO pada bulan September 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar sudah mengetahui rencana pemerintah akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 65% bersedia, 27% masih ragu, dan hanya sebagian kecil 8% yang menyatakan menolak dengan alasan khawatir akan keamanan, aktivitas, dan kehalalan vaksin. Hasil survei juga menunjukkan bahwa mereka yang memiliki informasi tentang vaksin COVID-19 cenderung lebih menerima vaksin itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi yang akurat tentang penanganan COVID-19 termasuk vaksinnya. Sistem kekebalan tubuh manusia terbentuk dari pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi secara aktif. Bisa dilakukan secara alamiah melalui menderita langsung penyakit tersebut atau secara buatan melalui vaksin. Vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga bila terpapar bakteri atau virus tersebut maka tidak akan sakit atau mengalami sakit ringan.
Dibutuhkan juga partisipasi dan kerjasama sebagai berbagai pihak untuk mengatasi ketidakmauan dan keraguan masyarakat terhadap vaksinasi. Meningkatkan penerimaan dengan memastikan ketersediaan akses pada informasi yang akurat tentang vaksinasi COVID-19. Nah, ini herd immunity, yaitu kekebalan kelompok, perlindungan secara tidak langsung pada anggota masyarakat atau populasi yang tidak kebal sebagian besar dari suatu populasi masyarakat yang sudah memiliki kekebalan terhadap suatu infeksi. Jika lebih dari 70% populasi sudah menjalani vaksinasi, maka infeksi tidak dapat menyebar ke anggota populasi lainnya karena sedikit anggota populasi yang rentan. Nah, dalam contoh ini, 2 pasien terkonfirmasi COVID-19 yang berwarna merah, yang warna biru tidak imunisasi, tidak vaksin, sedangkan yang warna kuning sudah vaksin. Dalam satu populasi ini, pasien yang terkonfirmasi ini hanya akan menularkan kepada satu pasien yang tidak imunisasi atau vaksin, sedangkan yang lainnya aman, tidak tertular. Apakah vaksin COVID-19 aman untuk manusia? Pada umumnya semua vaksin berpotensi menimbulkan efek samping lokal maupun sistemik dengan derajat yang bervariasi seperti nyeri, kemerahan, dan bengkak pada tempat suntikan. Malaysia, nyeri kepala, nyeri otot, demam lebih dari 38 derajat Celcius adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor. Sama halnya dengan efek samping pada vaksin-vaksin yang sudah ada dan digunakan sebelumnya, misalnya BCG, DPT, campak, dan lain-lain. Namun vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Vaksinasi di Indonesia sendiri sudah akan dimulai dengan vaksin Sinovac dan lain-lain ini karena sudah dinyatakan efektif, aman, mendapat sertifikat halal oleh MUI dan mendapatkan surat emergency use authorization dari lembaga yang berwenang atau WHO dan POM. Gelombang pertama penerima vaksin di Indonesia akan diberikan kepada semua sumber daya manusia kesehatan dan petugas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu COVID-19 penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Vaksin yaitu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Tujuan utama dari vaksinasi sendiri yaitu untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, serta mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksin COVID-19 akan membuat tubuh seseorang mengenali virus SARS-CoV-2 ini sehingga bila terpapar virus tersebut maka tidak akan sakit atau mengalami sakit ringan. Vaksinasi di Indonesia sendiri akan dimulai dengan vaksin Sinovac dan lain-lain karena sudah dinyatakan efektif, aman, mendapat sertifikat halal oleh MUI dan mendapatkan surat emergency use authorization dari lembaga yang berwenang seperti WHO atau BPOM. Sebelum saya akhiri, saya selaku penyusun video konten ini menyatakan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Seluruh konten dalam video ini ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk
pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan studi tentang pendidikan kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kepada dosen filsafat saya, filsafat ilmu saya, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Adib MA, yang telah mengajarkan dalam hal pembuatan video konten seperti ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada istri, anak, dan orang tua saya yang telah mensupport sehingga pembuatan video konten ini dapat terselesaikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang berkenan untuk menonton video ini, dan semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian. Terima kasih.